Baik, jadi sekarang kita akan membahas tentang KSP Menteri Kimia kelas 11. Sebelumnya saya sampaikan bagi siapa yang murid deh. Kita kan mulai. Jadi apa itu? KSP adalah eh, KSP adalah hasil kali dari kelarutan. Jadi kan kita kalau misalnya benda yang bisa larut itu pasti punya batas larutnya sampai sebanyak apa, gitu kan? Eh, dan batasnya itu akan kita ketahui sebagai yang namanya kelarutan. Jika unsur yang memiliki kelarutan tersebut dicampurkan, kemudian usaha itu membuat sebuah senyawa, maka senyawa tersebut pun akan memiliki batas larut sendiri dalam air dan batas tersebut akan dipengaruhi oleh kelarutan senyawa tersebut. Nah, batas larutnya tersebut itulah kita sebut sebagai KSP atau hasil kali kelarutannya. Nah, bagaimana cara kita memperolehnya? Yaitu dengan mengalihkan batas maksimal kelarutan tersebut. Seperti di sini, itu jika ada XA, garam XAYB, maka KS-nya itu adalah X pangkat khususnya adalah kelarutan atau molekul dari X pangkat A dikalikan dengan molekul atau kelarutan dari Y pangkat B. Nah, em, jika kita terlalu banyak memasukkan garam atau senyawa tersebut, maka pasti akan ada yang tidak larut dan itu akan mengendap sebagai gantinya. Dan bagaimana kita akan tahu jika eh, atau bagaimana kita tahu batas menaruhkannya supaya dia tidak mengendap. Nah, kita kan dapat mencari dengan QSP atau QSP ini bisa dapat dikatakan sebagai hasil kali yang larut gitu. Jadi sebanyak apa yang kita dapat, sebanyak apa yang kita larutkan. Nah, hasil kalinya itulah yang kita sebut sebagai QSP ini. Bagaimana kondisi jika benda atau senyawa tersebut akan larut atau tidak larut? Nah, eh, kita dapat membandingkan KSP dan KSP-nya. Jika KSP lebih rendah daripada KSP, maka benda itu akan larut sebelumnya, atau tersebut larut sebelumnya, karena ini belum melewati batas kelarutannya. Sementara jika KSP sama dengan KSP, maka dia sudah sampai di batas kelarutannya, tapi dia masih larut semua, sehingga dapat dikatakan jadi dia membentuk sebuah larutan jenuh. Kemudian kondisi ketiga adalah jika KSP lebih besar daripada KSP, maka zat tidak akan sepenuhnya larut atau akan ada yang mengendap sedikit ya. Kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi uh, kelarutan dari unsur tersebut. Jadi ini sangat tidak ada sekitar jumlah hal ternyata. Nah, itu adalah yang sedang jika misalkan ini ada NaCl dan HCl dilarutkan dalam satu aqua satu air. Nah, kan sekarang ada sama-sama Cl minus itu kan terbentuk. Nah, karena Cl minus ini semakin banyak, imbasnya nanti akan masuk ke yang namanya kesetimbangan yang dimana asal charter jika di kanan itu lebih berat atau ditambahkan larutannya atau ditambahkan konsentrasinya dalam kasus ini CL-nya, CL minusnya, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau untuk menyimbangi kelebihan yang ada di kanan, maka senyawa yang ada di kiri itu akan diperbanyak gitu. Dalam kasus itu NaCl atau AgCl-nya sehingga kelarutan dari Na dan Ag itu akan berkurang dan lebih lanjut lagi akan mengurai KSP-nya. Kemudian ada lagi pH yang di sini itu untuk basa atau asam yang ya basa suka larut atau garam yang dari asam yang suka larut. Maka di sini pH juga mempengaruhi kesetimbangannya dan dalam hal ini satu senama yaitu OH minus. Kita lanjut ke soal. Saya sudah menyiapkan 4 soal di sini. Yang pertama adalah ke dalam 1100 ml ini sudah dapat lihat di soalnya. Nah, um, pertama kita akan cari berapa konsentrasi dari masing-masing senyawa atau masing-masing unsur ya, yang dimana dapat dilihat dari reaksi ini bahwa AgNA akan dipecah menjadi Ag plus dan Na minus yang dimana uh, ya dan tidak hanya juga tapi dia juga akan ada dipecah dari H3 ini akan dipecah jadi H plus dan Na3 minus.
Sehingga di sini sehingga di sini uh, dapat kita peroleh bahwa uh, Na minus itu akan memiliki konsentrasi yang sama dengan Na, sementara Na3 minus akan memiliki konsentrasi yang sama dengan NO3, yaitu dan juga memiliki jumlah zat yang sama, yaitu sekitar 10 milimol. Namun ingat di sini dia itu ada 200 ml, ya, 100 ml dari HNO3 dan 100 ml dari AgNO3. Sehingga Larton itu akan memiliki volume total sebesar 200 ml, yang dimana 10 ml bagi 200 ml itu akan membentuk 0,05 ml molar. Nah, sehingga dapat kita cari berapa QSP-nya, yaitu 0,5. 0,05 dikalikan dengan 0,05, sehingga QSP itu kan sama dengan 25 kali 10 minus 4. Sehingga yang tidak larut itu adalah selisih antara QSP dengan KSP-nya, atau ya selisih dari molekul yang tidak larut dikurang dengan yang batas maksimal larutnya, itu 25 kali 10 pangkat minus 4 dikurang 0,027 kali 10 pangkat minus 4 juga saja. Nah, sehingga diperoleh bahwa jawabannya itu sekitar 2,973 24,973 kali 10 pangkat minus 4. Bahwa jawabannya itu adalah 4,25 kali 10 pangkat minus 1 gram, atau itu sekitar 0,4245 gram. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Yang diketahui bahwa KSP dari Ag2S sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 4, dan diberikan MR Ag2S sama dengan 228, sehingga dalam 200 ml air berapa massa sinyal yang larut gitu. Pertama kita akan cari dulu berapa larutan dari masing-masing unsur, yaitu Ag plus dan S domin, ya kan? Nah, di sini terlihat bahwa larutan dari Ag itu akan sebesar 2S, sementara S itu akan sebesar S, sehingga KSP dari Ag2S dapat kita tuliskan dalam tulisan seperti itu: 2S. 2S dikutukan dikali dengan S, atau dapat diperoleh itu 4S pangkat 3, sehingga diperoleh bahwa S nya nanti setelah kita operasikan dengan akar pangkat 3 kan dapat diperoleh itu 3,42 kali 10 pangkat minus 2, sehingga massa yang diperoleh itu dapat dilihat di perhitungan ini itu sekitar 4,24 gram. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, di sini tulis bahwa 0,01 molar CaCl2 dicampur dengan Na2CO3 0,01 molar juga, 0,01 molar juga, dan di sini CaCl memiliki volume 200 ml dan 300 ml untuk Na2CO3. Sehingga di sini kan dia kan dicampurkan kan dulu ini, sehingga volume itu 500 ml, dan karena di sini kan Cl indeksnya 2, dan ya maaf, kan Ca indeksnya 1, sehingga bisa saja 0,01 molar dikalikan 200 ml, itu nanti dapat sekitar 0,2 ml. Bagi dengan volume 200 ml dapatlah 4,10 molar kan. Kemudian sama juga Jawa 3 domin, dia itu akan memiliki volume molaritas sekitar maksudnya sebanyak 3 milimol, 300 ml dikali 0,01 molar dibagi dengan volume lagi 500 ml, sehingga diperoleh konsentrasinya itu 6 kali 10 molar, ya kan? Nah,
sehingga dengan menggunakan nilai-nilai kelarutan tersebut, kan, dapat kita peroleh QSP dari larutan tersebut, kan, atau CaCO3, ya kan? Sehingga diperoleh bahwa QSP dari CaCO3 itu sama dengan 24 kali 10 pangkat minus 8, atau eh, jika kita bandingkan 10 pangkat minus 8 dibandingkan dengan 10 pangkat minus 9, itu lebih besar 10 pangkat minus 8, sehingga dapat dipastikan bahwa QSP-nya lebih besar daripada KSP-nya, dan diperoleh bahwa benda itu akan mengendap, karena sesuai dengan yang saya bahas tadi bahwa jika QSP lebih besar daripada KSP, maka zatnya itu akan mengendap sebagian. Kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu jika KSP CaF2 diberikan 3,2 dan diberikan juga Ka dari asam HF sebesar 10 × 5, maka kita perlu mencari berapa larutan jenuh dari CaF2. Sebelumnya, apa itu larutan jenuh? Larutan jenuh itu adalah seperti sudah baik saya katakan bahwa adalah saat KSP dan GSP itu memiliki nilai yang sama atau sudah menyentuh batas kelarutan yang paling maksimal, sehingga dapat kita asumsikan bahwa di ini semuanya terisi penuh, kan? Atau kelarutan dari pahmin atau kelarutan dari asalnya itu akan sama dengan mol asalnya itu. Maaf. Nah, pertama kita akan mencari dulu berapa kelarutan dari masing-masing senyawa dari si CaF2 ini, yaitu seperti yang terlihat S, kelarutan CaF2S akan menjadi Ca2 plus dan 2F min, yaitu S dan 2S. Sudah KSP-nya itulah S dikalikan dengan 2S dikuatkan, sehingga diperoleh bahwa 3,2 ke 10 pangkat 11 KSP CaF ini sama dengan 4S pangkat 3, atau diperoleh di konsep S itu sama dengan 2 ke 10 pangkat minus 3. Nah, karena CaF2 bersifat basa, maka kita dapat menggunakan rumus Ohmin, yaitu koefisien hidrogen cair dibagi dengan koefisien asamnya, sehingga diperoleh bahwa nanti OHM yang terdapat sekitar 4,4 kali 10 minus 7. Itu adalah OHM-nya. Kemudian H plus kita tinggal kan OHM dikalikan H plus harus 10 pangkat 14, 10 pangkat minus 14, kan. Itulah kalinya ini, sehingga kita tinggal lagi aja 10 pangkat minus 14 dibagi 10 pangkat minus 7 kali 4,47 diperoleh bahwa H plus itu sekitar segini, sehingga pH-nya itu kita tinggal kalikan dengan minus log saja. Jadi 10 pangkat minus 7 per minus log 10 pangkat minus 7 per 4,47 itu sekitaran 7 tambah log 4,47. Jadi sekian dari video saya. Silakan jika ada pertanyaan saya akan tanyakan. Sekian dari saya, terima kasih.